ada seorang yang mengeluhkan kepada Nabi SAW. Dia bilang begini, ya Rasulullah, hatiku keras, kata Nabi, kata orang itu. Kemudian Nabi bilang apa? Nabi bilang, itu sebenarnya kalau di zaman sekarang mungkin ilustrasinya itu adalah, ya Rasulullah, kolesterolku naik. Gitulah mungkin. Kalau bahasa fisiknya. Tapi dia nyebutkan, ya Allah, ya Rasulullah, apa obat untuk hatiku yang keras ini, kata dia. Ya. Lalu Nabi katakan apa? Nabi bilang, usaplah kepala anak yatim dan berilah makan orang miskin. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang yang asam urat, kolesterol, itu penyakit fisiknya. Saya nggak bisa cerita terlalu panjang tentang ini nanti, karena memang ini konsep yang tidak semua orang sepakat, tapi yang saya dapatkan memang segitulah adanya. Memang begitulah dengan konsep tentang Wolbu tadi gitu loh. Ya, ketika ada orang kena kanker, itu penyakit fisiknya. Bahkan kayak kadang-kadang mikir ketika ada seorang anak kecil, bayi, ya, setahun 2 tahun atau mungkin baru lahir, tiba-tiba didiagnosa kena kanker atau tumor. Ini bukan tanda kutip dosa anak ini atau kesalahan anak ini. Nggak mungkin kan dia makan yang aneh-aneh kan? Nggak mungkin. Kok tiba-tiba lahir kena tumor? Yang jadi masalah adalah yang dimakan secara jiwa dan emosi dari sang ibu waktu anak itu dalam kandungan. Itu yang jauh lebih fatal. Sehingga anak itu jadi ya bukan korban lah ya. Ya itulah. Anak itu menderita gara-gara ya tadi makanan emosi yang terlalu besar yang didapatkan atau diasup oleh sang ibu tadi. Contoh nih, tiap suaminya keluar lagi ngandung nih ya. Tiap suaminya keluar dia curiga, jangan. Gitu aja, kan? Makanan gak itu? Makanan lah, dia makan kan, curiga dimakan sama dia. Yang menderita siapa? Bayinya. Maka bayi ini akan kecetak gen curiga, DNA curiga, paham ya? Dan kita ini punya itu kalau babnya curiga. Kalau babnya lagi, temanya lagi misalkan merasa terzolimi atau dianiaya, lain lagi ceritanya. Sang ibu misalkan, ya, dia dari keluarga yang biasa aja, suaminya misalkan orang yang kayanya luar biasa, status sosial luar biasa, dan tidak paham agama catatannya, maka akan ada penindasan atau penganiayaan sikap yang dirasakan oleh ibu ini dari sang suami kalau suami tidak paham agama. Akhirnya ibu itu punya gen tertindas. Yang menderita siapa? Makanya nanti doa, ya Allah, apapun yang ada dalam keluargaku, dari nasabku yang mungkin itu kelemahan mereka, ampuni ya Allah, maafkan, jangan itu terus lagi pada keluarga keturunan, minta sama Allah begitu. Karena yang bisa mengakses masa lalu sama masa depan cuma satu doa, dari yang lain. Ya, apalagi nanti itu ada keluarga kanker nggak habis kanker itu, termasuk juga autoimun, sama itu. Mirip. Ya, kalau babnya pakai ini, makanya nanti diputus, bahasa itu diputus gennya itu tuh. Tanda kutipnya diputus. Dengan cara apa? Doalah sama Allah. Supaya nggak lanjut lagi, tiba-tiba kenapa? Tiba-tiba ada anak kena kanker, ada anak yang kena keturunan yang kena autoimun, kena apa segala macam. Putusin dulu. Maka yang bisa menyelesaikan itu adalah ulum syar'i, ilmu agama, nggak ada yang lain.